Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dimudahkan dengan taufiknya untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk merenungkan sejenak dan merenungkan ilmu adalah termasuk sebaik-baik upaya untuk bisa menjadikan ilmu itu menetap di hati kita agar bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita perlu merenungkan tentang manfaat dari ilmu yang kita pelajari selama ini, apalagi dengan banyak peristiwa-peristiwa yang kita lalui dalam hidup kita yang seharusnya itu menjadi sebab untuk perbaikan diri kita. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah baru saja kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan menjadikannya berbekas pada diri kita, menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Kemudian umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah demikian cukup untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Makanya di kesempatan kajian kita di malam hari ini kita akan membahas tema sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam yakni, belumkah datang waktunya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang dipanggil dengan iman mereka ditegur. Kapan lagi akan ditunggu waktunya? Apakah belum tiba waktunya saat ini? Bagi orang-orang yang beriman untuk antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk, hati mereka khusyuk ketika berzikir kepada Allah.
Ini bukan perkara yang bisa ditunda-tunda. Karena khusyuk dalam ibadah adalah ruh daripada ibadah. Berarti nilai ibadah ditentukan dengan khusyuk. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Dan agar hati mereka tunduk terhadap kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Wala yakunu, dan jangan mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, yang ketika telah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, padahal ilmu turun. Ahlul kitab berarti ada kitab yang turun kepada mereka. Ada argumentasi yang sampai kepada mereka. Ada nasihat, penjelasan. Tapi mereka baca tidak direnungkan, tidak menjadi renungan. Akhirnya fatala alaihimul amadu, berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka pun menjadi keras, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini peringatan kepada ahlul kitab. Ini peringatan tentang ahlul kitab kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Dan kita tahu apa yang terjadi pada diri mereka akan diikuti oleh sebagian dari umat ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim? La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelummu, ahlul kitab. Ya, secara persis. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Sampai pun kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, biawak padang pasir, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Ini gambaran ahlul kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kepada mereka peringatan, tapi mereka tidak menjadikan peringatan itu sebagai sebab untuk merubah diri. Akhirnya ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat. Ilmu yang mereka pelajari tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka tertutup. Karena hati itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk diisi dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk diisi dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an 3 anggota badan manusia: hati, pendengaran, dan penglihatan. Ini semua adalah karunia yang Allah berikan untuk diisi dengan ilmu. Hati tempat menetapnya. Sebab masuknya adalah penglihatan dan pendengaran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 anggota badan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat masuknya ilmu. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, renungan yang disebutkan di dalam firman Allah di surat Al-Hadid ini ditujukan kepada kita. Orang yang sudah mengenal Islam, membaca Al-Quran, dan berkali-kali kita menghatamkan bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, apa yang berbekas, apa yang tertinggal? Bukankah Al-Quran itu seharusnya merupakan
sebaik-baik petunjuk yang berfungsi untuk melunakkan hati kita, menjadikan hati kita selalu tunduk kepada Allah, selalu takut dan khusyuk ketika beribadah kepadanya. Ya, jangankan kepada hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an di dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr bagaimana? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung batu yang demikian besar dan kuat, tapi kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu akan melihatnya akan tunduk dan pecah, hancur karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia agar mereka bisa memikirkannya. Hati manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya diisi dengan perenungan terhadap ilmu, supaya kotoran-kotorannya bersih. Kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran bisa menempati hati, sehingga akan mempengaruhi hati itu, menumbuhkan kebaikan padanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebaik-baik perumpamaan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perumpamaan wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyentuh hati. Seperti apa? Seperti hujan yang baik, hujan yang menyuburkan, hujan yang menghidupkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti hujan yang baik yang diturunkan kepada manusia, yang diturunkan di permukaan bumi. Permukaan bumi ibaratnya hati manusia. Ketika disentuh dengan hujan, harusnya hati yang tadinya mati akan menjadi hidup. Yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Yang tadinya tidak tumbuh kebaikan akan semakin tumbuh dan subur kebaikan itu. Nah, inilah hati yang akan benar-benar hidup, yang akan benar-benar dipenuhi dengan keimanan, yang kemudian iman itu akan membuahkan khusyuk dalam ibadah, rasa takut kepada Allah, semangat berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan, selalu merindukan majelis ilmu dan merasakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga, selalu semangat membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah. Ini hati yang dalam kebaikan dia tidak perlu dipaksa lagi, bahkan dia sendiri yang akan mencarinya. Nah, orang yang beriman dipanggil di ayat tadi harusnya seperti ini. Kapan lagi waktunya? Antum tahu firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-16 tadi, itu disebutkan tafsirnya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayati illa arba'u sinin." Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami, masuk Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan ketika Allah menurunkan kepada kami teguran di ayat ini,
kecuali cuma 4 tahun saja. Cuma 4 tahun. Antara ketika mereka mulai masuk Islam dan Allah menegur mereka, kapan waktunya kalian akan berubah? Kapan waktunya kalian akan menjadi baik, tunduk kepada Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan hati kalian akan menjadi khusyuk ketika sholat, ketika beribadah? Kapan kamu bisa menjadi ikhlas ketika beramal? Kapan kamu akan memiliki rasa takut, pengharapan dan cinta kepada Allah? Kapan memiliki iman yang benar? Cuma 4 tahun saja. Ya, bukan waktu yang lama. Artinya 4 tahun itu sudah cukup harusnya menjadikan seseorang yang belajar Islam, yang membaca Al-Quran, yang mengikuti kajian, harusnya sudah cukup waktu 4 tahun ini untuk berubah. Karena buktinya mereka ditegur. Setelah 4 tahun mereka masuk Islam, turunlah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya katakan dari awal tadi, merenungkan ilmu ini termasuk bagian yang sangat penting agar kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu. Karena merenungkan ilmu itu artinya memasukkan ilmu ke hati. Bagaimanapun juga hati adalah sumber kebaikan. Yang kalau hati baik berarti semua anggota badan akan baik. Nah, bagaimana anggota badan kita akan baik kalau sumber kebaikan sendiri tidak pernah tersentuh dengan ilmu karena tidak pernah merenungkannya, tidak memahaminya, tidak berhenti untuk memikirkannya. Sudah mengkaji agama tapi tidak pernah diulang, sehingga hati tidak tersentuh. Ini permasalahan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, mengajak kita untuk merenungkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Ini orang-orang munafik. Karena tidak pernah merenungkan Al-Quran, akhirnya hati mereka terkunci. Syaitan merusak hati. Harusnya kita membentengi diri atau memperbaiki kerusakannya dengan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebaik-baik yang menghidupkan hati manusia. Ya, tapi karena kita lalaikan, maka terjadilah seperti apa yang disebutkan di ayat tadi yang menimpa ahlul kitab. Ketika berlalu masa yang panjang, akhirnya qasat qulubuhum, hati mereka pun membatu, tertutup. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah tertutup, selama-lamanya orang tersebut tidak akan bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi. Naudzubillahi min dzalik. Makanya renungan ini penting. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa usia manusia yang sudah demikian panjang, harusnya dengan usia yang panjang ini kan mereka mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup. Di samping dia belajar agama, membaca Al-Quran, yang ini sebaik-baik renungan untuk bisa memperbaiki hatinya, peristiwa-peristiwa dalam hidup juga harusnya menjadi bahan renungan. Kita bertemu dan menyaksikan orang yang meninggal dunia mendahului kita. Apalagi yang kita tunggu? Teman dekat kita. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin, hampir setiap hari kita mendengarkan orang yang meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kaum muslimin yang wafat di masa-masa pandemi dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran mereka. Yang jelas di waktu-waktu itu kita banyak dapatkan peringatan. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain. Ini sudah cukup harusnya menjadikan kita berpikir. Inilah saatnya saya memperbaiki diri. Inilah saatnya saya berubah.
inilah saatnya saya lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Wahai manusia, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang seharusnya itu bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang bisa mengambil peringatan. Berapa usia yang dimaksud dalam ayat ini? Orang yang dipanjangkan umurnya, yang seharusnya dengan itu mereka bisa mengambil peringatan atau pelajaran. Kalau kita merujuk kepada tafsir, yang paling panjang itu disebutkan usia 60 tahun. Tapi ada juga yang menyebutkan lebih kurang dari itu. Yaitu ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun. Usia ini sudah pantas. Setelah dia balik, beberapa tahun kemudian harusnya dia sudah bisa mengambil pelajaran. Yang paling banyak ulama mengatakan 40 tahun. Yang jelas kita bandingkan dengan usia kita saat ini. Rata-rata kita sudah melewatinya. Ya, berarti teguran ini pantas ditujukan kepada kita. Apalagi terlebih lagi orang yang sudah mengikuti kajian. Orang yang sudah sering mengkaji masalah-masalah akidah, pembahasan masalah iman. Kalau belum saatnya mereka berubah saat ini, maka kapan lagi waktunya? Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, kalau kita jujur dalam mengkoreksi diri kita, silakan lihat sholat kita saja. Setelah sholat 5 waktu, sholat sunnah yang kita kerjakan. Apa yang terjadi pada sholat kita? Kalau kita jujur mengatakan, waktu kita melaksanakan sholat, berapa persen khusyuknya? Berapa lama kita bisa meraih sholat yang khusyuk untuk sholat 5 waktu saja? Padahal kita tahu, khusyuknya sholat itu adalah ruhnya ibadah. Bahkan ciri utama orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang pertama dan utama. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti kalau sebagian besar seseorang menjalankan salat, sebagian besar tidak khusyuk, bagaimana mungkin dia akan dikatakan sebagai orang yang beriman? Dan bagaimana mungkin dia akan dikatakan sebagai orang yang beruntung? Harusnya ini menjadikan kita takut. Berarti ilmu kita yang kita pelajari selama ini, kemana manfaatnya? Rasulullah SAW ketika berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha'u. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'u. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagian dari para ulama menyebutkan, yang disebutkan pertama ini, ilmu yang tidak bermanfaat, merupakan sebab yang menjadikan hal-hal yang disebutkan selanjutnya. Dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Berarti karena ilmunya tidak bermanfaat, akhirnya hatinya tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah puas, karena tidak pernah dilatih, ditundukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penyakit hati.
kehidupan bagimu, kehidupan bagi hatimu. Waktu akan ya. Jadi penuhilah ajakan Allah dan ajakan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan bagimu, kehidupan bagi hatimu. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa membatasi seorang hamba dari hatinya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah ancaman dari Allah. Barang siapa yang telah dipanggil untuk bisa mengambil manfaat dari petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi dia berbalik, dia tetap lalai, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menutup hatinya sehingga hidayah dicabut dari dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ini tentu sesuatu yang tidak diinginkan oleh seorang pun, ya, yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Thank you doa tadi. Ya. Insya Allah kita teruskan setelah adanya. Barakallahu fikum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ada pengumuman mendadak sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadzuna, Ustadz Andika beserta putrinya yang terakhir, berita terakhir ada informasi kecelakaan di daerah Tumpang, Malang. Beliau berdua meninggal, kemudian istrinya dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Kemudian kita masih menunggu informasi berikutnya. Kita tunggu. Demikian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Kita doakan saudara kita tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum.
Sebelum saya lanjutkan, di sini juga saya diminta untuk menyampaikan pengumuman tentang wakaf untuk pembebasan bangunan rumah tahfidz Permata Sunnah ya. Ini kesempatan untuk mendapatkan insya Allah pahala amal jariah rumah tahfidz yang luas tanahnya kurang lebih 234 meter persegi. Luas bangunannya totalnya 270 meter persegi. Maka kebutuhan donasi keseluruhan sekitar 1,6 M ya. Mungkin bisa dihubungi ke panitia mungkin kalau, dan mungkin juga nanti akan ditempel sendiri ya. Kalau tidak salah nanti akan ditempel untuk kita mengetahui informasi lebih lanjut tentang transfer kemana ya, tentu ke rekening yayasan ya. Kemudian juga mungkin bisa konfirmasi langsung kepada pihak takmir masjid atau panitia untuk bisa mendapatkan informasi sehubungan dengan wakaf pembebasan rumah tahfidz Permata Sunnah ini. Barakallahu fikum. Anak-anak jangan ribut dulu ya, ini belum selesai pengajiannya. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Menuntut ilmu agama, kita ketahui keutamaannya yang sangat besar dan agung. Bahkan ini termasuk amalan yang paling utama di dalam Islam setelah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari para ulama salaf bahkan menegaskan talabul ilmi itu afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Tapi tentu yang mereka maksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membimbing kita untuk setelah kita belajar kita semakin tunduk kepada Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah, semakin khusyuk, semakin ikhlas, dan semakin tumbuh kebaikan-kebaikan dalam iman kita. Karena inilah ilmu dipuji. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan di kalangan para ulama salaf dulu, beliau ini dari kalangan tabi'in. Ya, ini berarti gurunya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Beliau mengatakan, "Kana rajulun minna idza ta'allama al-hadits falam yalbath an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulunya jika ada salah seorang di antara kami yang mulai belajar sunnah, belajar hadis, maka lam yalbath, ditunggu tidak lama akan terlihat dampak kebaikan, perubahan pada orang tersebut dalam hal apa? Fi takhasyu'ihi, menjadikan ibadahnya semakin khusyuk. Samtihi, tingkah lakunya semakin baik. Pandangan matanya semakin terarah kepada kebaikan. Ucapan lisannya dan perbuatan semua anggota badannya. Ini dulu ulama salaf seperti ini. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya. Ini renungan yang kita jadikan sebagai waqfah, ya, bahan renungan yang harusnya kita berhenti sejenak untuk memikirkannya setelah kita melewati bulan Ramadan dengan keberkahannya, yang di sini kita banyak melatih diri kita untuk mengamalkan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah latihan yang kita lakukan ini harusnya ada bekas yang tertinggal pada diri kita. Kan kita tahu semua ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nampak dari bekas ibadah itu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, "Inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha." Balasan dari perbuatan baik adalah semangat mengerjakan kebaikan setelahnya. Ya, jadi Ramadan kajian diliburkan tujuannya agar kita bisa banyak merenungkan. Makanya Ramadan adalah bulan kita membaca Al-Quran.
Kita membaca dengan merenungkan isinya. Disitulah kita praktekkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Baru dengan cara seperti ini, ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi sekarang, bagaimana caranya kita memperbaiki metode belajar kita? Pertama, dan ini yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah. Jadi jangan bosan-bosan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu bihi min ilmin la yanfa. Ini perintah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kebaikan itu kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Karena pemilik kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada kunci kebaikan yang paling besar melebihi doa. Karena kita minta langsung kepada yang punya, yang segala kebaikan ada di tangannya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci yang membuka segala kebaikan. Jadi jangan pernah lepas dari banyak berdoa. Orang-orang yang soleh itu dalam Al-Quran ketika disebutkan sifat-sifat utama mereka, selalu Allah sebutkan mereka itu rajin berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, rajin berdoa dengan takut dan berharap. Karena mereka tahu kebaikan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sehebat apapun manusia, dia tidak akan bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikuti metode ilmu, mempelajari ilmu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Setiap kita belajar, kita butuh untuk melibatkan hati kita. Dalam majelis ilmu kita dengarkan penjelasan tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana kita memperbaiki ikhlas, memperbaiki khusyuk. Kita paham, kita baca Al-Quran, kita praktekkan ilmu tersebut. Kita berhenti di setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang ikhlas, tentang bagaimana hakikatnya dunia yang rendah, bagaimana akhirat yang Allah jadikan kehidupannya kekal, kenikmatannya sangat tinggi, supaya apa? Hilang penyakit cinta dunia di hati kita, terkikis, dan menjadikan kita lebih cinta kepada akhirat. Ini caranya kita mempraktekkan ilmu. Makanya dulu sebagian ulama salaf ketika membaca satu ayat Al-Quran, mereka berulang-ulang sampai semalaman. Kenapa? Karena dia ingin mengambil pengobatan dari sebaik-baik penyembuh, yaitu ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit hati manusia. Ini dengan cara kita belajar seperti ini, kita bisa praktekkan waktu kita mulai, misalnya dari ayat-ayat yang kita hafal. Apalagi sekarang tafsir Al-Quran juga sudah ada terjemahannya. Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran dengan cara seperti ini, maka setelah kita melewati ayat-ayat Al-Quran, banyak perbaikan-perbaikan yang akan kita rasakan pada hati kita, yang ketika penyakit-penyakit hati ini sudah dibersihkan, maka hati itu akan berfungsi kembali seperti fungsinya. Hati itu adalah wadah. Maksudnya dia adalah tempat untuk menampung kebaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung kebaikan. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya terhadap kebaikan. Ya. Permasalahannya ketika kita belajar, hati kita sudah banyak diisi dengan kotoran-kotoran dari masa lalu, maksiat, syubhat yang kita mungkin dengarkan atau pernah kita baca. Ini menutupi hati. Maka ketika ini perlu disingkirkan, dibersihkan dengan cara membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kalau sudah kotorannya dibersihkan, hati akan bisa menampung kebaikan kembali. Setelah itu kita belajar ilmu akan mudah masuk. Kita baca Al-Quran dan renungkan isinya akan mudah menetap di hati, yang kemudian akan menjadi sebab
yang menumbuhkan kebaikan di hati manusia, dan ketika kebaikan sudah tumbuh di hati manusia, maka idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau hati telah baik, maka semua anggota badan akan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita jadikan sebagai bahan renungan ya, untuk kemudian kita mempersiapkan diri menuntut ilmu insyaallah di waktu-waktu yang akan datang dalam kajian-kajian rutin ataupun kajian-kajian yang dibawakan oleh para ustadz kita di masjid ini ataupun di masjid-masjid sunnah yang lainnya. Barakallahu fikum. Inilah renungan tentang ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, sebab menjadi motivasi untuk kita lebih bersemangat dalam mengusahakan ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah mewariskan amal kebaikan yang menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Demikian kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan dan akhwat bisa menulis pertanyaan ya kalau ingin bertanya. Kalau ikhwan juga bisa langsung. Bagaimana para salaf membagi waktu mereka belajar, menulis, meneliti dan juga mencari nafkah dalam satu hari? Ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Pertama, orang yang dekat dengan Allah itu Allah akan mudahkan baginya segala kebaikan, termasuk dalam hal membagi waktu. Ya, dalam hal memanfaatkan waktu, menjadikan waktu itu berkah. Sebagian dari para ulama salaf itu ketika seperti Imam Ibnul Jauzi misalnya, itu ketika dihitung antara buku yang ditulisnya, lembaran-lembarannya itu dibagi dengan umurnya, maka umurnya tidak cukup. Ya, ini kalau dibagi misalnya sehari dia tulis berapa lembar, itu dibagi dengan umurnya tidak cukup. Ya, jadi bukan masalah perhitungan jumlah di sini, tapi masalah keberkahan. Dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita butuhkan adalah banyak berdoa, kemudian perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan mudahkan. Ya, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang berkah dan mencukupi dirinya mungkin dengan usaha sedikit, karena Allah berkahi hidupnya, berkahi waktunya. Dengan itu dia juga bisa membagi waktunya untuk menuntut ilmu, untuk bisa belajar, untuk bisa juga memberikan waktu untuk keluarganya. Yang jelas keberkahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kepadanya. Dan tentu yang paling termasuk yang paling penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar sebab-sebab kebaikan dimudahkannya bagi kita. Nah, Ustaz, semua di alam semesta ini terjadi karena rububiyah Allah. Ya, terjadi karena Allah menakdirkannya, Allah menghendakinya. Namun bagaimana jika ada seorang pemuda soleh beriman tapi dia ingin mencintai wanita awam yang jauh dari agama dengan dalil ingin mendidiknya menjadi lebih baik? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Wanita ini belum berhijab, terjerat riba, bahkan jauh dari agama. Apakah ini semua karena rububiyah Allah atau hanya godaan syaitan mendidik wanita itu agar berubah atau mencari wanita yang baik? Ini tidak ada pertentangan, karena rububiyah Allah atau takdir Allah itu sebelum terjadi kita belum ketahui. Ada seorang pemuda ingin menikahi wanita yang masih awam untuk dididik katanya. Ini kan belum tahu kita apakah nanti benar-benar terjadi pernikahan atau tidak. Berarti belum bisa kita bicarakan takdir Allah di sini. Harusnya tanyakan bagaimana hukumnya dalam Islam, begitu saja. Ya, hukumnya dalam Islam, ya, kalau dia ingin menikahi perempuan ini dalam rangka untuk mendidiknya, apalagi dia melihat perempuan ini ada kemauan untuk baik, maka hukumnya boleh-boleh saja. Cuman kita katakan, ya,
Apakah Anda yakin nanti bisa berusaha untuk mendidiknya? Kalau seandainya ada yang lebih baik, kenapa tidak memilih yang lebih baik saja? Ya, sedangkan yang sudah baik saja itu masih kita butuh untuk mendidiknya. Dan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, antum tahu banyak godaan. Apalagi orang yang masih belum memulai kebaikan itu sama sekali. Ala kulli hal ini kembali kepada pertimbangan antum sendiri. Yang jelas minta kepada Allah dengan jujur, jangan hanya karena nafsu saja, ya, tapi benar-benar pertimbangan untuk kebaikan agama. Bisa jadi orang yang dia pilih ini adalah orang yang memang ingin baik, orang yang memang terlihat ingin berubah, maka silakan dia melakukan hal tersebut. Cuman yang jelas mohon kepada Allah petunjuknya, laksanakan salat istikharah, ya. Tapi dalam Islam kalau seandainya banyak perempuan yang sudah baik, yang sudah ngaji, kemudian dia juga memenuhi syarat untuk misalnya kita sukai, maka kenapa kita harus berisiko mendidik sesuatu yang belum jelas, sementara yang sudah baik, ya, jelas-jelas sudah ada. Itu pertimbangan secara asal. Adapun masalah hal-hal yang lain yang mungkin ada pada perempuan yang ingin dipilih ini, itu adalah pertimbangannya kembali kepada kita sendiri, tentu dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat istikharah. Putri Ana berusia 24 tahun, 5 hari lalu menyampaikan sudah pindah agama 1 tahun terakhir ini. Dan memutuskan akan menikah dengan orang Nasrani selama 3 tahun ini. Menjadi perjuangan Ana dalam masalah ini, Ustadz. Pertanyaannya, dakwah yang tepat dan benar bagaimana untuk putri Ana, Ustadz? Dan Ana harus bersikap bagaimana lagi dalam menghadapi hal ini? Ya, karena tidak tinggal serumah. Ya, yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, kemudian berusaha menasehatinya kita sendiri, atau mungkin di antara keluarga kita ada orang yang diseganinya, mungkin pamannya atau bibinya, berusaha untuk menasehati dia, mengingatkan kesalahannya. Ya, kemudian tentu saja secara hukum agama ya jelas ini salah. Juga tentang masalah hukum yang berhubungan yang berlaku di negeri kita, orang yang menikah kemudian tidak bilang-bilang kepada orang tuanya, kan jelas ini pelanggaran, apalagi sampai pindah agama. Ini harusnya bisa diperkarakan permasalahannya agar membuat dia takut. Ala kulli hal, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan cara, karena ini merupakan kewajiban kita untuk mengajak putri ini agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perlu dengan ancaman seperti tadi, maka lakukan supaya menjadikan dia tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Nah, jika di tempat kami jauh dari kajian sunnah ketika sholat Jumat, apakah kita boleh mendengarkan ceramah mereka? Dan jika tidak diperbolehkan, apakah pahala kita berkurang? Orang yang menyampaikan ceramah Jumat, khutbah Jumat, ya, karena ini merupakan bagian dari sholat Jumat itu sendiri, ya, tentu kita berusaha untuk menghadirinya, kecuali kalau dia menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas menyimpang. Ya, kalau perkara-perkara yang sekedar umum saja, tetap kita hadiri. Kalau ada perkara-perkara yang jelas-jelas menyimpang, ya harus kita berusaha untuk menghindarinya. Kalau kita lihat dari awal ternyata yang dibicarakan sesuatu yang menyimpang, kita diperbolehkan untuk meninggalkan masjid tersebut, cari masjid yang lain. Karena kondisi mendengarkan sesuatu kemungkaran yang tidak bisa kita tegur ini adalah perkara yang menjadikan kita harusnya meninggalkan orang yang menyampaikan hal tersebut. Tapi adapun kalau masalah-masalah umum saja, maka tidak mengapa kita dengarkan, kemudian kita melaksanakan salat Jumat setelah itu. Makanya juga di sini perlu kita mengetahui, misalnya orang ini kira-kira orang yang terbiasa menyampaikan hal-hal yang aneh-aneh atau penyampaiannya umum-umum saja. Itu kita harus lihat. Kalau seandainya orangnya misalnya adalah orang yang tokoh yang suka menyampaikan hal-hal yang menyimpang, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan akidah, maka jangan hadiri pelaksanaan salat Jumat di tempat tersebut, cari tempat yang lain. Nah, barakallahu fikum.
Jika saya bagian dari DKM masjid ketika sholat Jumat imam dan khatib tidak hadir, apakah kami memiliki kewajiban untuk menggantinya? Iya. Makanya bikin aturan supaya dia misalnya segera melapor, tidak mendadak misalnya. Maka DKM juga ya punya kewajiban untuk menyiapkan cadangannya. Ya. Mungkin di antara anggota DKM ada yang bisa menjadi imam, biasanya yang khatib yang agak susah. Makanya juga harus disiapkan cadangannya. Ini semua adalah bagian dari pengaturan yang harusnya dilakukan oleh DKM dengan sebaik-baiknya. Nah, saya baru mengenal dakwah sunnah, mohon nasihati tahapan dalam belajar. Iya, tahapan dalam belajar kita diperintahkan untuk memulai belajar itu dari perkara-perkara yang paling penting yang menyangkut masalah-masalah akidah. Misalnya kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, ya. Kemudian kitab Kasyfus Syubhat, kemudian kitab Tauhid, ini untuk pelajaran tentang masalah tauhid. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah bisa kita memulai dengan misalnya kitab Bulughul Maram yang dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas, karena di situ memuat hadis-hadis tentang masalah ibadah. Alhamdulillah kajian-kajian tentang masalah ini dari ustadz-ustadz kita yang menyampaikannya itu banyak, baik dalam bentuk rekaman ataupun kajian-kajian langsung juga di daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya juga banyak kajian-kajian dari ustadz-ustadz sunnah yang bisa kita ikuti. Ya, dengan kita mengikutinya insya Allah di situ juga ada bimbingan-bimbingan untuk perbaikan-perbaikan dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam urusan agama kita. Tentu dimulai dari hal-hal yang wajib tadi, masalah akidah, masalah keyakinan, kemudian ibadah-ibadah yang wajib, kemudian melangkah kepada hal-hal yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk tetap istiqamah di atas sunnah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.